Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Wa qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah Mushola An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kepada Allah karena pada pagi hari yang dingin ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih membangunkan kita dari tidur nyenyak kita dan menggerakkan hati kita untuk melangkahkan kaki kita menuju Mushola An-Nur yang kita cintai ini untuk menunaikan sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat dan salam marilah kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang ahli sholawat, orang-orang yang senantiasa mendapatkan mahabbah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diakui sebagai umatnya, dan termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatul udma besok di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian
bab zakat bagian yang keempat, yakni kita akan membahas tentang nisab zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Nisab itu takaran atau ukuran. Jadi kita akan mengetahui bagaimana seberapa harta kita harus mengeluarkan zakat, ya, dan seberapa banyak zakat yang harus kita keluarkan. Dalam masalah ini ada beberapa yang perlu dibahas, yakni tentang nisab atau nisabnya emas dan perak. Mungkin pada kesempatan kali ini orang menyimpan perak tidak banyak, tapi emas mungkin ya. Yang kedua nanti tentang nisab unta. Lupa kok di sini dibahas tentang unta. Nah, barangkali yang mendengarkan video ini orang Arab. Terus kemudian nisab tentang kambing. Wah, wong kota kok bahas kambing. Ya mungkin bapak-bapak punya investasi peternakan kambing di kampung, kan kita tidak tahu. Yang keempat tentang nisab sapi, ya, nisab sapi. Kemudian tentang nisab tanaman. Dan keenam terakhir nanti ada nisab harta kekayaan non mata uang. Ya. Mungkin nanti pada kesempatan kali ini tidak semuanya tuntas karena bahasanya ini banyak sekali. Yang pertama kita bahas tentang nisab emas dan perak. Tentang nisab perak, karena nisab emas secara hadisnya terperincinya tidak ada dalilnya, cuman mereka para ulama ini ke perak. Jadi nanti yang sebagai patokan adalah perak, tapi emas mengikuti ke sana. Tentang masalah perak, menurut kesepakatan para ulama ialah 5 auk atau 40 dirham. 40 dirham. 1 dirham kursnya itu dalam ini setara dengan ini tahun 2010 2.546 ini. Jadi 40 dirham sama dengan 101.823. Ini tahun berapa itu? Tahun 2010. Ini sekarang biasanya orang lebih cenderung ke emas. Emas tahun 2010 itu programnya berapa? Kalau sekarang mungkin 1 jutaan. Nah, maka dari itu lebih, karena orang saat ini banyak menyimpan emas daripada dirham. Hal itu berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laisa fi matuna khonsadi awakin sodakotun. Mata uang yang kurang dari 5 auk tidak wajib dizakati kecuali perak dari hasil ambang. Nah, dalam kesempatan kali ini yang sering dimunculkan adalah perak, ya. Nah, nanti emas ada mengikuti. Nah, para ulama berselisih pendapat tentang syarat nisab perak dan tentang jumlah yang diwajibkannya. Menurut mereka 1 auk yang menggunakan takaran adalah 40 dirham. Tentang jumlah yang diwajibkan, para ulama sepakat yakni 2,5% besaran yang harus dikeluarkan, ya. Jadi bukan hasil tambang. Jadi yang kita miliki, kalau kemarin saya kurskan saat ini, karena menurut hitungan 1 dirham itu sama dengan sekitar 2,93 gram. Nah, maka dari itu untuk mengeluarkan zakat
emas atau perak harus mencapai nisab sekitar, kalau kemarin saya kurskan, sekitar 85 atau sampai 90 gram emas, baru itu kita berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Dan mereka juga berselisih pendapat dalam 5 masalah. Pertama tentang nisab emas dan perak, kedua tentang apakah pada keduanya ada zakatnya atau tidak. Ketiga, apakah masing-masing dari emas dan perak bisa digabungkan zakatnya sehingga dianggap seperti satu nisab. Yang keempat, apakah syarat nisab pemiliknya harus satu orang. Kelima, tentang ukuran nisab hasil tambang dan sekitarnya serta yang wajib dikeluarkan. Tentang emas dan perak, yakni perbedaan pendapat para ulama tentang nisab emas. Menurut sebagian besar ulama, nisab emas adalah seberat 20 dinar. 20 dinar yang senilai 200 dirham. Nah, ini hitungannya kok dinar sama dirham, Pak. Kemarin saya sebenarnya sudah buat coret-coretan, catatan kaki, cuman tidak terbawa. 1 dinar berapa, 1 dirham berapa. Demikian pula yang didukung oleh Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Berikut murid-muridnya, Imam Ahmad dan beberapa ulama ahli fikih Amsor. Menurut Al-Hasan bin Abu Al-Hasan Al-Basri dan sebagian besar murid Dawud bin Ali, nisabnya adalah seberat 40 dinar. Dan menurut sebagian ulama yang lain, nisabnya adalah 200 dirham atau yang senilai itu, yakni 20 dinar dengan standar berat atau nilainya. Jadi zakat yang dikeluarkan ialah 2,5%. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, silang pendapat para ulama tersebut karena tidak ada satupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang nisabnya emas. Seperti nisabnya perak yang memang ada riwayat hadisnya. Kalau perak tidak jelas, ya. Kalau emas enggak. Maka para ulama mengambil sepadan itu ke perak. Hadis tentang nisab emas yang diriwayatkan oleh Hasan bin Amarah yang bersumber dari bahwa Nabi SAW bersabda, keluarkanlah zakat setengah dinar dari emas 20 dinar. Menurut sebagian besar ulama tidak wajib diamalkan karena hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hasan bin Amarah secara tunggal. Jadi perawinya tunggal. Dan ulama-ulama yang menganggap hadis ini tidak sah, ada juga yang menganggap tidak sah hadis itu. Mereka berpedoman pada kesepakatan para ulama, yakni kesepakatan mereka bahwa zakatnya adalah 2,5%. Tetapi dalam masalah ini Imam Malik berpedoman pada hadis tadi karena menurutnya bisa diamalkan. Itulah sebabnya ia berkata dalam Al-Muwatta, sunnah yang disepakati di kalangan kami ialah bahwa emas itu dengan nisab 20 dinar yang senilai 200 dirham. Ulama yang menetapkan nisab emas bukan 40 dinar namun dengan standar 40 dirham dianalogikan dengan perak karena perak sudah jelas ada nas hadisnya yaitu 40 dirham. Berbeda dengan emas yang tidak ada nasnya yang jelas. Jadi nisab emas adalah senilai nisab perak dengan menggunakan standar nilai, bukan standar berat timbangannya. Tetapi ini bukan pendapat yang disepakati oleh para ulama. Bisa juga dengan menafsir bahwa konotasi kata rikoh ialah emas dan perak seperti dalam hadis berikut. Rikoh emas dan perak yang kurang dari ma'auf atau 40 dirham tidak wajib dizakati. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki emas dan perak, ya, kurang dari, kalau dikurskan itu sekitar 85 gram, emasnya itu emas bukan emas
perhiasan. Kalau emas perhiasan ya tidak ada kewajiban karena perhiasannya itu dipakai keseharian. Pak, saya memakainya bukan setiap hari, tapi kalau hanya pas ada kondangan saja, yaitu bentuknya perhiasan dan dipakai. Tapi kalau dengan memiliki emas memang sengaja untuk simpanan, emas batangan atau emas koin, ya, dibuat simpanan, dibuat investasi, buat tabungan, ya di situ yang masuk kategori kita harus mengeluarkan zakatnya, dan itu harus sudah mencapai haul, yakni 1 tahun kepemilikan emas tersebut. Nah, kalau baru beli sebesar 100 gram umpama emas batangan atau 1 on, ya di situ walaupun sudah mencapai nisab tapi belum sampai haul, maka belum ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Tapi kalau ya jenengan sudah memiliki emas 1 on atau 100 gram disimpan, emas itu emas batangan atau emas sebagai simpanan, cadangan, devisa dalam keluarga, ya kalau sudah mencapai 1 tahun ya dikeluarkan zakatnya. Tidak perlu menunggu harus di bulan puasa menjelang lebaran, enggak, 1 tahun kepemilikan emas tersebut. Nah, umpama panjenengan belinya tidak secara cash 100 gram atau 85 gram yang memenuhi syarat nisab tadi, belinya mungkin 20 gram selama 1 tahun baru mencapai nisab 80 gram emas kecil-kecil itu. Nah, setahun kemudian dari kepemilikan itu ya baru mengeluarkan zakatnya. Besaran zakatnya berapa? Tadi sudah sampaikan, disepakati 2,5%. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah pada keduanya ada zakatnya atau tidak? Ya, pada emas dan perak. Ini perihal perselisihan pendapat para ulama tentang kelebihan dari nisab. Menurut mayoritas ulama, timbangan yang lebih dari 200 dirham dikenakan perhitungan, yakni dikenakan 2,5%-nya. Yang berpendapat seperti ini ialah Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Yusuf dan Muhammad, 2 orang murid Imam Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal dan beberapa ulama lainnya. Menurut sebagian ulama yang berkebanyakan, ya, kebanyakan dari Irak, kelebihan dari 200 gram tadi, 200 dirham tadi, tidak dikenakan zakat sampai hal itu mencapai 400 dirham. Dan jika sudah mencapai jumlah tersebut, maka dikenakan 2,5%-nya, yaitu 1 dirham. Inilah pendapat Imam Abu Hanifah. Jadi menurut para ulama Irak tadi, ketika kita memiliki emas melebihi nisab, karena nisabnya saya kurskan di 85 gram, ketika panjenengan memiliki 120 gram, maka ya tetap dikeluarkan kelebihan daripada nisab tadi, besarannya 2,5%. Tapi ada ulama yang mengatakan itu tidak wajib mengeluarkan zakat kelebihannya kecuali setelah mencapai 2 kelipatannya. Yang umpama 85 gram, ya nanti yang kedua berarti 170 gram baru mengeluarkan 2,5%-nya. Nah, seperti itu. Nah, ini ada selisih pendapat.
Ya, perbedaan pendapat itu sesuatu yang wajar. Nah, saya ingin ikut yang mana? Monggo. Kalau sebagai orang yang berhati-hati, wong kita diberi nikmat oleh Allah yang 85 gram sebagai mencapai nisab dikeluarkan, yang kelebihannya ya tetap kita hitung sebagai bentuk syukur kita kepada Allah atas rezeki yang dititipkan kepada kita. Ya, jadi jangan pelit-pelit. Wah, yang ini tidak saya keluarkan, nah, belum mencapai. Saya baru mengeluarkan yang pertama, ya, kelipatan pertama, kelipatan keduanya belum mencapai. Nah, ini kan, padahal konsep zakat, ya, konsep zakat itu diibaratkan seperti kita memetik pucuk daun, ya, tanaman. Ketika kita memetik pucuk daun tanaman itu pasti akan berkembang, tumbuh yang lebih banyak. Inilah konsep zakat yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan juga di dalam Al-Quran juga disampaikan zakat itu khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, ini, ya. Jadi kita suruh mengambil zakat harta mereka untuk apa? Untuk mensucikan. Nah, kalau kita sudah memiliki atau diberi titipan oleh Allah berupa harta yang cukup memenuhi nisab dan haul, kok tidak mengeluarkan zakat, maka di situ kita berarti memakan hak orang lain. Karena yang seharusnya kita keluarkan kemudian akan dibagikan kepada mustahik atau orang yang berhak atau golongan yang berhak menerima zakat, tetapi kita tidak mengeluarkan zakatnya, maka di situ kita akan memakan atau ya memakan harta orang lain, walaupun itu milik kita sendiri, tetapi sejatinya harta yang wajib dikeluarkan tadi adalah milik orang lain. Ya, ini ada 8 asnaf yang berhak untuk menerima zakat atau mustahik zakat. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kita memiliki harta yang sudah memenuhi nisab, maka begitu mencapai 1 tahun kepemilikan, ya, nisab tadi, harta tadi, maka segeralah untuk dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Sumber silang pendapat ini ialah perbedaan keyakinan mereka dalam nilai sahih tidaknya hadis Al-Hasan bin Amarah. Adanya pertentangan antara hadis tersebut dengan dalil khitab karena ketidakjelasan antara emas dan perak pada satu pihak, dengan 2 pokok persoalan lain yang berbeda hukumnya, yaitu binatang ternak dan biji-bijian. Nah, ini beda. Maka ada yang mengatakan seperti ini. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hasan bin Amrah dari Abu Ishaq, dari Asim bin Zamrah, dari Ali, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, qad afautu an sadaqatil khayli warraqiqi fahatu minar riqati rubu'ul syar min kulli madai dirhamin khamsata darahim wa min kulli 20 dinaran nisfa dinarin wa laysa fi mi'atai dirhamin syai'un hatta yahula alaihal haulu fa fiha khamsatu darahima fama zada fa fi kulli 40 dirhaman dirhamun wa fi kulli arba'in dananira tazidu alal 20 dinaran dirhamun
hatta tablugha arba'ina dinaron fa fi kulli arba'atin wa ishrina nisfu dinarin wa dirhamun. Jadi kalau diterjemahkan secara ini, aku memaafkan zakat kuda dan budak an sadiqil waraqiq fa hadu min kulli riqatin, ya. Oleh karena itulah berikan dari qah emas dan perak 2,5%-nya, rubu'ul usyr 2,5%. Dari tiap-tiap 200 sebesar 5 dirham. Min kulli mi'atai dirhamin khamsata darahima, 5 dirham. Ya, setiap 200, nah itu 5. Wa min kulli isrina dinaran, dan setiap 20, ya 20 dirham, nah, maka nisfa dinarin, setengah dinar. Walasmi ada dirhamin syai'un hatta yahla alaihi al-haulu. Ya, kalau sudah mencapai kewajiban haul, ya haul itu 1 tahun, maka ada istilah haul. Orang kirim kubur, ziarah kubur, tilik kubur, di ini ada istilah haul, ya, peringatan meninggalnya orang tersebut, almarhum atau al-maghfurlah, siapa fulan bin fulan, haul, ya. Kalau nisab takaran, al-haul ukuran tahun, ya. Maka dikenakan 5 dirham. Tentang kelebihannya, baik pada tiap-tiap 40 dirham zakatnya 1 dirham, dan pada tiap-tiap 4 dinar kelebihannya 20 dinar, zakatnya 1 dirham, sehingga mencapai 40 dinar kelebihan tersebut. Maka pada tiap-tiap 24 dinar dikenakan 1 dinar dan 1 dirham. Ya. Sedangkan dalil khitab yang bertentangan dengan hadis tersebut ialah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riqah emas dan perak yang kurang dari 5 auk atau 40 dirham tidak wajib dizakati. Maksudnya ialah bahwa kelebihan dari 5 auk wajib dizakati. Bukti ini sedikit atau banyak. Nah, ini berarti yang didukung oleh ulama tadi, bahwa ketika sudah mencapai nisab 80 setara dengan 85 gram, mungkin tadi kelebihannya berapa gram, tetap dikeluarkan zakatnya 2,5%. Tidak harus menunggu kelipatannya, ya. Karena hadisnya tadi seperti itu, dan juga sebagai bentuk rasa syukur kita yang telah Allah titipkan rezeki kepada kita. Dan perlu diketahui Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang namanya zakat ini adalah ibadah secara vertikal dan horizontal, ya. Habliminallah, kita sebagai hamba Allah turut manut patuh atas perintah Allah untuk mengeluarkan zakat sebagai bentuk ketaatan kita, karena zakat merupakan rukun Islam. Perlu dicatat, perlu diketahui bahwa zakat adalah merupakan bagian dari rukun Islam. Jadi rukun Islam itu ada 5, diantaranya adalah zakat. Jangan kemudian kita zakat saja kok. Nah, yang penting kan kita syahadat sholat. Nah, jangan seperti itu. Zakat merupakan bagian daripada rukun Islam. Ada juga yang mengatakan, saya tidak ingin punya pangkat haji, padahal haji itu merupakan rukun Islam juga, cuman ada syaratnya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila.
Jadi yang diwajibkan haji itu bagi orang yang mampu. Demikian kayak zakat, ya. Zakat itu bagi yang mampu, mencapai nisab hartanya, sudah mencapai haul waktunya, ya, kaitannya dengan waktu. Tapi kalau belum, ya kita mau mengeluarkan, ya itu ibaratnya infak atau sedekah. Karena memang di dalam Al-Quran, Bapak Ibu, istilah zakat ini ada beberapa pengistilahan. Ada disebut zakat, ada disebut infak, ada disebut sedekah, ya. Nah, ini yang kalau kaitannya penghitungan dengan harta kita, maka kita sepakati dengan istilah zakat. Nah, perbedaan analogi ialah bahwa nas yang jelas tentang kelebihan nisab yang wajib dizakati berlaku untuk binatang ternak, bukan untuk biji-bijian. Nanti ada bahasan sendiri. Demikian kesepakatan para ulama. Jika emas dan perak dianalogikan dengan binatang ternak, kelebihan nisabnya wajib dizakati. Tetapi jika emas dan perak dianalogikan dengan biji-bijian, kelebihan nisabnya tidak wajib dizakati. Ini Bapak Ibu. Jadi sedikit kita mengetahui, ya, sedikit kita mengetahui tentang emas dan perak. Nah, ini sekarang muncul. Apakah menggabungkan emas dan perak? Ya, contoh, saya memang memiliki keduanya. Emas saya hanya 50 gram, kemudian perak saya sudah juga 50 gram. Apakah di sini ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya? Menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan beberapa ulama lain, emas dan perak yang masing-masing tidak ada satu nisab harus digabungkan agar mencapai satu nisab lalu dizakati. Jadi emasnya dan peraknya digabungkan, ya. Oh ya, kalau dari penggabungan ini sudah mencapai nisab dan haul tadi, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Itu emas dan perak. Pak, saya memiliki ya, karena sekarang itu, maaf Bapak Ibu, orang beli mobil tidak hanya sekedar untuk dibuat operasional harian, tetapi ada juga beli mobil itu untuk investasi, ya. Mungkin mobil-mobil antik, ya, mobil antik, semakin antik semakin mahal, ya. So ada kayak kemarin itu saya baca di sebuah berita, mobil bekas tumpahannya Gus Dur, ya, itu dibeli 1 miliar, padahal harga pasaran harganya berapa? Paling di bawah 100 juta, nah, kayak gitu kan. Berarti ada nilai historisnya. Semakin antik, ada nilai historisnya, semakin mahal, ya. Ya, banyak itu hal-hal yang demikian. Jadi tidak melulu emas dan perak, ya, tidak melulu emas dan perak. Adapun tadi menggabungkan antara emas dan perak atau kata yang lain, itu kalau memungkinkan. Punyanya dua, yang satu hanya setengah, maksudnya 50 gram, yang satu sudah 50 gram perak, ya digabungkan. Cuman penggabungan ini, ya, sama-sama satu pemilik, bukan ini miliknya anak saya, kemudian milik saya digabungkan, bukan. Anak nanti juga kalau mencapai nisab mengeluarkan sendiri, kita juga mengeluarkan sendiri, ya. Pak, ini beda, ini emas adalah investasi saya, yang perak investasi istri saya. Kalau zamannya suami istri, jadi satu keluarga, satu pemilik, ya, kecuali harta yang
dibawa istri dari orang tuanya. Yang dibawa sebelum menikah itu memang murni kepemilikan 100% adalah seorang istri. Tapi kalau harta yang dihasilkan setelah menikah itu namanya harta gonogini, kepemilikan berdua, ya. Kalau sampai di sana, ya ini biar kita tahu, karena mungkin sekarang kan banyak wanita yang kaya kemudian nikah dengan laki-laki kemudian diakui, tidak bisa, ya tidak bisa. Itu murni milik si perempuan sampai kapanpun, ya. Dan itu tidak bisa kemudian ketika suaminya meninggal dibagi waris, tidak bisa, karena itu kecuali dengan sukarela diberikan atau dihibahkan kepada putra putrinya secara ikhlas, tidak ada paksaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, penggabungan tadi, tetapi menurut Imam Syafi'i, Abu Saud dan Abu Dawud, emas tidak bisa digabungkan dengan perak. Nah, ini ada saja. Ya, maksudnya memang kita bahas kajian fikih ini adalah membahas tentang perbedaan pendapat, ya. Makanya ketika ada beda pendapat itu adalah rahmat dari Allah. Semakin kita tahu, semakin kita paham ketika ada perselisihan pendapat, perbedaan pendapat, jangan kemudian dijadikan sebagai pemicu perpecahan, tetapi jadikan itu sebagai tambahan ilmu, sebagai rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kayak gitu. Jadi ketika ada saudara kita yang secara fikihnya, ubudiyahnya seperti ini, oh ya, dia berbeda pendapat, dia mengikuti imam ini, cara berwudunya, ya, cara takbiratul ihramnya, contoh dalam sholat, ya, cara apanya kayak gitu, ya. Jadi ketika ada perbedaan, ya kita saling menghargai, menghormati. Itulah indahnya Islam. Ya. Jadi tidak harus melulu sama, ya. Tidak melulu sama. Karena Allah menciptakan manusia dengan berbeda-beda ini karena apa? Fastabiqul khairat, untuk saling berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Ya. Apakah ada jaminan yang melakukan ini apa istilahnya yang paling benar? Enggak, karena multi tafsir, ya. Demikian pun dengan ayat-ayat Al-Quran, ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Muhkamat itu secara sharih jelas, cetha welo-welo, tafsirannya cetha, tafsirannya jelas. Kalau mutasyabihat mungkin Allah menganalogikan, ya. Jadi multi tafsir yang mutasyabihat itu Al-Quran. Apalagi hadis banyak perawi. Mungkin Rasulullah mengeluarkan sebuah hadis, yang satu menafsirkan, satu sahabat menafsirkan seperti ini, tapi sahabat yang lain menafsirkannya berbeda. Itulah perbedaan, ya. Kita kaji perbedaan ini sebagai bentuk hasanah keilmuan kita. Jadi indahnya perbedaan dalam Islam. Yo, walaupun ya ini di musola ini kan beda-beda, tapi kayaknya tidak ada yang takbiratul Allahu Akbar muter-muter, enggak ada, insya Allah, ya. Ya, jadi ada jelaskan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat tersebut ialah adanya pertanyaan, apakah masing-masing dari emas dan perak wajib dizakati karena substansinya atau karena penggabungan tersebut? Keduanya seperti dikatakan oleh para ulama ahli fikih adalah modal yang memiliki nilai ekonomi. Di Bapak Ibu, kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa
apakah emas perhiasan ini wajib dikeluarkan zakatnya? Ada juga yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Yang mengatakan wajib adalah karena emas memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Coba panjenengan beli gelang seberat 10 gram ya saat tahun 2000 katakanlah. Sekarang nilainya sudah berlipat ganda. Sudah berlipat-lipat tentunya. Nah, ini yang mengatakan bahwa walaupun itu sebuah perhiasan, tapi itu dari emas, wajib mengeluarkan zakat. Tapi ada yang mengatakan bahwa perhiasan walaupun dari emas, kalau itu dipakai keseharian tidak wajib mengeluarkan zakat. Karena apa? Ya tadi, ya itu sebagai perhiasan wanita dipakai keseharian. Maka yang wajib mengeluarkan zakat adalah yang bentuknya investasi, emas batangan, emas koin dan sebagainya. Maka di sini ada dua perbedaan pendapat juga tentang perhiasan emas itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ulama-ulama yang berpendapat bahwa yang diperhitungkan pada masing-masing emas dan perak adalah substansinya, sehingga karena itulah nisab keduanya berbeda. Mereka mengatakan emas dan perak adalah dua jenis yang tidak boleh digabungkan. Sama seperti hukumnya kambing juga tidak bisa digabungkan. Sebaliknya, ulama-ulama yang berpendapat bahwa yang diperhitungkan pada masing-masing emas dan perak karena penggabungan tersebut, maka mereka mewajibkan untuk menggabungkan keduanya. Jadi meskipun nama dan wujudnya berbeda, tetapi dari segi nilainya bisa disebut sama. Inilah yang menjadi pedoman Imam Malik dalam pembahasan ini dan dalam pembahasan tentang riba. Jadi Bapak Ibu, tadi saya sampaikan bahwa ada yang mengatakan penggabungan itu tidak perlu karena nilainya berbeda. Emas nilai 1 gramnya sekian, perak 1 gramnya sekian. Tapi ada ulama yang mengatakan bahwa ya penggabungan nanti tidak dilihat dari jumlah gramnya, tetapi nilainya katakanlah ya tadi saya sampaikan nilainya mencapai nisab harga di saat ini, maka harus mengeluarkan zakatnya. Tapi kalau digabungkan kok masih belum mencapai nisab secara nilai, maka di situ belum ada kewajiban untuk membayar zakatnya. Nah, jadi ini ya, monggo nanti setelah sampai di rumah, oh saya nggak ada Pak di rumah, saya titipkan di Pegadaian. Oh iya, Pegadaian kalau digadaikan ya beda dengan yang kita titipkan di safe box ya, karena sebagai untuk keamanan safety box. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit lagi. Ulama-ulama yang memperbolehkan penggabungan emas dan perak, mereka pun berselisih pendapat tentang tata cara penggabungan. Kata Imam Malik, zakat yang dikeluarkan boleh emas, boleh perak saja, tetapi harus mencapai persentase keseluruhan dari emas dan perak tersebut jika digabungkan. Ini kata Imam Malik. Kata Imam Abu Hanifah, zakat yang dikeluarkan harus dari emas dan perak menurut persentase masing-masing. Kalau As-Sauri setuju dengan pendapat Imam Abu Hanifah, tetapi ia lebih bersikap hati-hati kalau pemilik emas dan perak tersebut orang miskin. Orang miskin kok suruh zakat? Kalau orang miskin ya tidak wajib mengeluarkan zakat. Tapi kalau orang miskin memiliki emas dan perak sudah mencapai nisab dan haul, apakah bisa disebut sebagai orang miskin? Nah, gitu kan. Muncullah pertanyaan. Menurut sebagian ulama, jika digabungkan dan nilai emas lebih banyak, maka zakatnya berupa emas.
begitu sebaliknya. Dan menurut sebagian ulama yang lain standarnya bukan emas tetapi perak. Nah, beda-beda lagi. Ya ulama-ulama mempertahankan pendapatnya. Maka ya seperti di dunia perpolitikan, ya tidak mau digiring. Ya. Dalam satu kubu, maka ya tetap bersikukuh. Saya pendapatnya ini yang benar. Ya udah mempertahankan pendapatnya. Itulah ya dalam Islam. Ya, dia kuat dalam memegang prinsip, memegang pendapatnya, tidak wah anut grup sana, anut grup sini. Kalau Pak itu dalam dunia persilatan, dunia muamalah. Tapi kalau dalam dunia ibadah, kok kadang ikut sini, kadang ikut sini. Loh, Imam Syafi'i ya atau Imam Hanafi ketika menjadi imam sholat subuh di tempatnya Imam Syafi'i juga menggunakan kunut. Contoh ya, Pak Ros kok ini enggak, ini contohnya itu ya. Maka saling menghargai. Kalau di tempat ini pakai ini, demikian juga kita saat ibadah haji. Contoh kita di Mekah, apakah kita bisa 100% menggunakan Imam Syafi'i? Kan nggak bisa seperti itu. Oh Pak, harus ini wong kita tawaf saja dengan istri gandengan terus, ya kan? Loh Pak, apa tidak batal? Ya kita menggunakan Imam Hambali. Ya, caranya bagaimana? Ya cara mulai dari wudhunya tidak hanya sekedar ngusap sebagian kepala itu cukup 3 kali, tapi diusap seperti Rasulullah biasa berwudhu itu, dari depan ke belakang. Nah, seperti itu. Jadi memang semua butuh ilmu, ya. Bapak Ibu, mudah-mudahan kajian pada pagi hari ini menambah wawasan pandangan kita terhadap pentingnya kita mengeluarkan zakat harta kepemilikan kita. Ya, dalam hal ini yang kita bahas adalah emas dan perak. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan saya minta maaf mungkin dalam penyampaian kurang berkenan. Mungkin dalam penyampaian saya ada yang salah. Kalau itu memang kekurangan saya pribadi. Apabila ada kebenaran, semata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mari kita tutup dengan bacaan wa asli dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.